Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jana Nurul Janah dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas materi mengenai penilaian kinerja bank dan audit. Definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal merupakan fungsi kunci untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia secara efektif. Namun, dalam banyak kondisi, fungsi penilaian kinerja dipandang sebelah mata oleh para pengambil kebijaksanaan dalam organisasi. Martin dan Fahrudin berpendapat bahwa kegiatan penilaian kinerja dalam organisasi menempati posisi under value atau di bawah standar. Ketika sebuah organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nisbah, mulai berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan atau memperbaiki kinerja anggotanya, maka fungsi penilaian kinerja akan memiliki peranan penting. Menurut Gorfed, Chen dan Fahrudin, setidaknya ada 3 alasan yang membuat fungsi penilaian kinerja begitu penting kedudukannya dalam organisasi. Yang pertama, karena fungsi penilaian kinerja merupakan sesuatu yang inherent dan tak terelakkan dalam setiap jenis organisasi, di mana nantinya organisasi tersebut dapat mengetahui prestasi para anggotanya serta dapat menghitung kontribusi masing-masing individu terhadap kemajuan organisasi. Selain itu, penilaian kinerja formal dapat melindungi organisasi dari tindakan-tindakan negatif para anggota organisasi. Nah, yang kedua, fungsi penilaian kinerja merupakan kegiatan yang penuh dengan konsekuensi, baik terhadap individu dalam organisasi maupun bagi organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, kegiatan penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang mengharapkan penilai dengan kondisi yang mengharuskannya untuk mendapatkan hasil penilaian yang bersih, akurat, dan peringkat yang berdasarkan pada jasa individual. Ya, selanjutnya ada kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank menurut Abdullah adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang tujuannya untuk menentukan efektivitas operasional suatu organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawannya, berdasarkan sasarannya, standar, kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan syariah atau Ikatan Akuntansi Indonesia (KAP) adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Nah, selanjutnya penerapan audit internal. Penerapan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan apabila telah memenuhi prosedur atau proses yang berdasarkan standar audit dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari penerapan audit ini adalah untuk memeriksa atau melihat tingkat kewajaran dalam suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor internal. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut.
Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Nah, penerapan kinerja pada audit. Audit kinerja atau performance audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi dalam penggunaan sumber daya yang evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektifan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diisyaratkan. Kemudian, membandingkannya antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit kinerja atau performance audit ini akan memberikan tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil-hasil program atau kegiatan. Tujuan audit pada dasarnya bertujuan agar perusahaan yang melakukan audit tersebut dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sebuah perusahaan melakukan audit untuk mengecek kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, pisah batas atau cut-off, dan pengungkapan dari perusahaan. Audit yang dilakukan juga untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kelayakan dan kewajaran itu mengacu pada prinsip akuntansi yang diterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman. Yang pertama, ada pertanyaan dari kelompok Teh Agnes. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah konsep materialitas keuangan yang harus dipertimbangkan dalam audit kinerja? Menurut saya, materialitas keuangan merupakan salah satu aspek dalam menentukan tingkat signifikansi. Faktor ini didasarkan pada penilaian total nilai kekayaan entitas, pengeluaran tahunan, dan atau penerimaan tahunan dalam area yang dapat diaudit. Makin material suatu area, maka makin tinggi prioritas yang diberikan pada area tersebut, begitu juga sebaliknya. Ketika area tersebut tidak material, maka semakin rendah prioritas terhadap area tersebut. Yang kedua, ada pertanyaan dari kelompok Teh Amil. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi dari pelaporan audit kinerja? Jawabannya yaitu, pelaporan audit kinerja berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil dan rekomendasi audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenang, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan kegiatan audit dan instansi terkait. Nah, dan yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok Teh Luciana. Pertanyaannya itu, apabila dari pengujian ditemukan adanya kesalahan data atau auditor tidak mampu memperbaiki bukti yang cukup kuat, bagaimanakah bukti tersebut dapat dikatakan cukup kompeten dan relevan? Nah, bukti dikatakan cukup apabila bukti ini dapat meyakinkan seseorang bahwa temuan audit tersebut valid. Bukti dikatakan kompeten apabila bukti tersebut valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta. Dalam hal ini, seorang auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti apakah bukti telah akurat, meyakinkan, tepat waktu, dan asli. Sedangkan bukti dikatakan relevan apabila bukti tersebut mempunyai hubungan geologis dan arti penting bagi temuan audit yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.